Mata Honli berkedip, dan ekspresi serius muncul di wajahnya saat dia menilai kursi hijau di peron. Mungkinkah orang yang mengucapkan mantra harus duduk di kursi agar bisa bekerja? Aku ingin tahu apakah ini risiko yang patut diambil. Tatapan ragu-ragu muncul di mata Honli. Tempat ini telah disembunyikan di tempat yang begitu misterius, jadi itu pasti menyimpan rahasia yang cukup penting. Ini adalah sesuatu yang bahkan seorang yang abadi dengan jelas menjunjung tinggi, bagaimana dia bisa rela pergi tanpa menjelajahi segalanya dengan kemampuan terbaiknya. Namun, formasi ilusi dalam diagram langit berbintang telah begitu menakutkan sehingga secara alami membuatnya sangat berhati-hati dalam membuat tubuh emasnya duduk di kursi di tengah diagram. Jadilah itu, risiko dan hadiah selalu datang seiring. Secara umum, semakin besar risikonya, semakin besar hadiahnya. Aku sudah berhasil mewujudkan tubuh emas, jadi aku hanya harus mendapatkan jiwa baru lahir keduaku mengambil risiko. Jika saya melewatkan kesempatan ini, tidak mungkin saya akan menemukan reruntuhan abadi lainnya di alam roh. Tanda petik ganda buka. Setelah merenungkan teka-teki ini untuk waktu yang lama, ekspresi bertekad akhirnya muncul di wajah Honli. Dia selalu cenderung melakukan kesalahan di sisi kehati-hatian, tetapi dalam menghadapi godaan besar yang disajikan oleh harta karun yang ditinggalkan oleh makhluk abadi, bahkan dia diyakinkan untuk mengambil risiko. Hampir pada saat yang sama, cahaya aneh melintas di mata hitam tubuh emas itu, dan segera melangkah ke arah kursi. Beberapa saat kemudian, tubuh emas besar itu berhenti di depan kursi hijau, dan tampaknya agak ragu-ragu karena terlalu besar untuk duduk di kursi. Dengan demikian, itu segera membuat segel tangan, dan dengan cepat menyusut di tengah kilatan cahaya keemasan, mengecilkan dirinya menjadi sekitar 10 kaki dibandingkan dengan tinggi aslinya yang 20 kaki. Baru kemudian dia duduk di kursi dan meletakkan tangannya di sandaran lengan sebelum mengucapkan mantra lagi. Pada kesempatan ini, perubahan mulai terjadi di sekitar tubuh emas segera setelah ia mengucapkan mantra. Lampu hijau tiba-tiba melintas dari kursi yang didudukinya, dan serangkaian rune perak muncul sebelum berputar di sekitar tubuh emas. Saat mantra semakin keras dan lebih kuat, bintik cahaya spiritual 5 warna juga mulai muncul di udara di atas platform. Semakin banyak titik cahaya spiritual mulai berkumpul, dan seolah-olah ada kepingan salju 5 warna yang tak terhitung jumlahnya berterbangan di udara, menciptakan pemandangan yang cukup spektakuler untuk dilihat. Hati Honli bergetar saat dia melihat pemandangan yang sedang berlangsung di platform dengan tatapan tajam yang tidak berkedip. Hampir tepat setelah titik cahaya 5 warna mulai muncul, cahaya keemasan, perak, dan putih tiba-tiba muncul dari diagram langit berbintang raksasa di peron. Matahari, bulan, dan bintang berkelebat sebelum meledak menjadi cahaya spiritual dengan 3 warna berbeda. Cahaya spiritual melonjak sekali lagi sebelum langsung membentuk rune perak miring, rune segel emas, dan rune lain dalam teks putih yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Rune membentuk formasi cahaya aneh yang menyelimuti seluruh platform di dalamnya. 9 boneka lapis baja perak dan proyeksi tubuh emas terletak tepat di inti dan lokasi vital lainnya dalam formasi cahaya, dan koneksi yang tidak jelas namun mendalam tampaknya telah ditempa di antara mereka. Cahaya aneh melintas di mata Honli saat melihat ini, tapi dia tidak mengambil tindakan tambahan. Jiwa baru lahir kedua telah mencapai beberapa kalimat terakhir dari mantranya, dan cahaya biru melintas melalui mata 9 boneka saat mereka akhirnya beraksi. Semua boneka tiba-tiba bergeser setengah langkah ke depan atau ke belakang dari lokasi aslinya, dan itu bukanlah perubahan besar sama sekali, tetapi ledakan fluktuasi pembatasan tiba-tiba terpicu. Fluktuasi beresonansi dengan formasi cahaya, dan pemandangan yang terjadi di dalam formasi itu langsung berubah. Titik cahaya 5 warna yang melayang di udara bergetar sebelum terjun ke formasi cahaya seperti badai yang deras. Pada saat yang sama, api keemasan meletus dari tubuh 9 boneka saat mereka memegang tombak perak mereka. Api emas memantulkan baju besi perak mereka, membuat boneka-boneka itu tampak megah dan mengesankan seperti jenderal surgawi. Namun, boneka-boneka ini tentunya tidak hanya ada di sana untuk terlihat bagus. Segera setelah api emas muncul, semburan tekanan spiritual yang sangat besar tiba-tiba meletus dari tubuh mereka.
Tekanan spiritual ini begitu besar sehingga langsung menyebabkan ki asal dunia di sekitar platform melonjak dan berputar sebelum membentuk hembusan angin emas yang kuat yang melolong di udara. Han Li terletak lebih dari 300 kaki jauhnya, dan dia hanya hampir dilirik oleh embusan angin emas, tetapi ekspresinya segera berubah secara drastis. Cahaya keemasan melintas dari tubuhnya, dan dia membalas seperti panah raksasa seolah-olah dia telah diserang oleh semacam kekuatan yang luar biasa. Dia muncul kembali lebih dari 200 kaki dalam sekejap mata, dan dia hanya berhasil menenangkan dirinya setelah tersandung mundur beberapa langkah berturut-turut. Tekanan spiritual yang dilepaskan oleh boneka-boneka ini benar-benar menakutkan. Meskipun tubuh Han Li saat ini lebih kuat daripada rata-rata makhluk kelas suci, dia masih tidak bisa menahan tekanan spiritual bahkan untuk sesaat. Han Li secara alami cukup terpana oleh perkembangan ini, tetapi tidak punya waktu untuk memikirkannya saat dia buru-buru mengangkat kepalanya untuk mengarahkan pandangannya ke arah peron. Di sana, tombak perak di tangan 9 prajurit lapis baja tiba-tiba bergidik serempak sebelum masing-masing mengeluarkan pilar cahaya emas, yang melonjak langsung ke arah bola cahaya emas di atas sebelum menghilang ke dalamnya dalam sekejap. Suara gemuruh yang aneh segera terdengar dari dalam bola cahaya, dan cahaya di dalamnya mulai berputar dengan cepat, perlahan membentuk pusaran raksasa. Cahaya 3 warna berputar di dalam proyeksi cahaya besar, dan rune 3 warna yang hampir seukuran formasi perlahan muncul sebelum meluncur ke udara dalam sekejap. Beberapa saat kemudian, rune raksasa menghilang ke pusaran emas, dan cahaya keemasan melonjak dengan keras saat ledakan gemuruh yang keras terdengar. Segera setelah itu, fluktuasi spasial yang kuat meletus dari dalam pusaran, dan beberapa ledakan gemuruh terdengar saat pilar cahaya keemasan meletus dari tombak perak langsung meningkat menjadi lebih dari 2 kali ketebalan aslinya, membuat ketebalannya sebanding dengan mangkuk besar. Cahaya terang juga meletus dari formasi cahaya di platform, mewujudkan penghalang cahaya 3 warna yang substansial kemudian menyelimuti seluruh platform di dalamnya. Ada rune emas dan perak yang tak terhitung jumlahnya muncul dalam hiruk-pikuk di dalam penghalang cahaya, dan mereka melayang langsung menuju tubuh emas yang duduk di kursi. Seluruh formasi cahaya diaktifkan hingga tingkat yang sangat maksimal, dan dentuman gemuruh telah menjadi memekakkan telinga seperti petir. Pada saat yang sama, Han Li tiba-tiba merasakan bahwa cahaya di sekelilingnya tiba-tiba meredup, dan saat dia memeriksa sekelilingnya, dia segera mendapat ketakutan besar. Dia telah kembali ke langit berbintang besar yang pernah sekali dia terjebak. Namun, pada kesempatan ini, dia memiliki perspektif yang agak aneh di mana dia melihat ke bawah pada segala hal dari atas, dan ada serangkaian bintang putih yang menyala melayang tepat di sampingnya. Tubuh emas, kursi hijau, formasi cahaya 3 warna, prajurit lapis baja, dan pusaran emas juga terletak di dalam langit berbintang yang sama. Han Li tiba-tiba melambaikan lengan baju di udara, dan pedang terbang yang panjangnya sekitar 1 inci melonjak ke depan, lalu berputar-putar sebelum berubah menjadi seberkas cahaya biru. Cahaya biru menerobos beberapa bintang di dekatnya, memubarkannya sepenuhnya dalam prosesnya, tapi beberapa saat kemudian, bintang-bintang yang telah hancur kembali normal di tengah kilatan cahaya putih. Han Li mengangkat alis saat melihat ini, tapi dia cukup lega secara internal. Tampaknya langit berbintang ini bukanlah alam ilusi, dan pada kesempatan ini, dia berhasil mempertahankan kejernihan pikiran. Namun, seperti pemikiran ini muncul di benak Han Li, fluktuasi spasial yang berasal dari dalam pusaran emas tiba-tiba menjadi beberapa kali lebih kuat. Fluktuasi tampaknya telah membentuk gelombang besar yang terlihat dengan mata telanjang, dan meletus dari pusaran ke segala arah. Langit menjadi kabur setelah fluktuasi ini, dan seolah-olah seluruh langit berbintang langsung terbalik di kepalanya secara tidak sengaja. Tiba-tiba, ledakan bergema terdengar, seolah langit dan bumi sedang terkoyak, dan pilar cahaya putih yang luar biasa tebal meletus dari pusaran emas. Pilar cahaya menghantam formasi cahaya di platform dengan akurasi yang tepat, meliputi kursi dan tubuh emas dalam prosesnya. Suara angin menderu dan gemuruh guntur bisa terdengar datang dari dalam pilar cahaya, dan itu berisi rune 5 warna yang tak terhitung jumlahnya.
Meskipun Han Li saat ini terletak ratusan kaki darinya, dia masih bisa merasakan kekuatan spiritual yang sangat murni yang tertanam di dalam pilar cahaya. Namun, setelah diperiksa lebih dekat, tampaknya pilar cahaya tidak hanya berisi ki spiritual, itu juga tampaknya dijiwai dengan aura yang sangat besar tanpa batas seperti bintang. Sebelum jiwa baru lahir kedua memiliki kesempatan untuk bereaksi, pilar cahaya telah turun ke tubuh emas, dan ruang di sekitarnya langsung mengencang saat semburan kekuatan berat yang tak tertahankan membebani tubuhnya. Bahkan dengan kekuatan luar biasa dari tubuh emas itu, ia tidak dapat bergerak sebanyak satu jari pun. Kekuatan spiritual murni di dalam pilar cahaya dan rune 5 warna melonjak ke tubuh emas dalam gelombang tak terhentikan yang hiruk-pikuk. Ekspresi Han Li berubah drastis saat dia melihat dari jauh. Pada jarak sedekat itu, jiwa baru lahir utamanya masih memiliki hubungan dekat dengan jiwa baru lahir keduanya, jadi dia bisa secara langsung merasakan segala sesuatu seolah-olah dia adalah tubuh emas itu sendiri. Dengan masuknya hiruk-pikuk kekuatan spiritual murni dan rune 5 warna, Yin yang mendalam defilis haki yang dibudidayakan oleh jiwa baru lahir kedua ke puncak tahap jiwa yang baru lahir pertengahan langsung berkembang ke tahap jiwa yang baru lahir, seolah-olah hambatan antara dua tahap itu bahkan tidak ada. Selanjutnya, jiwa baru lahir kedua terus menjadi lebih kuat dengan kecepatan yang luar biasa di bawah penerangan pilar cahaya. Beberapa saat kemudian, maju ke puncak tahap jiwa yang baru lahir dan menghadapi hambatan tahap transformasi dewa. Ini adalah rintangan yang bahkan baru saja diatasi oleh Han Li di masa lalu, namun jiwa baru lahir kedua hanya maju ke tahap transformasi dewa awal seolah-olah sedang berjalan-jalan di taman. Basis kultivasinya masih ditingkatkan dengan cepat, dan kurang dari rentang 10 napas telah berlalu sejak pilar cahaya jatuh ke tubuh emas. Han Li sangat tercengang, dan dia hampir tidak bisa mempercayai informasi bahwa jiwa baru lahir kedua mentransmisikan kepadanya. Namun, yang lebih mencengangkan adalah proyeksi tubuh emas itu mulai runtuh di bawah pilar cahaya putih, hancur menjadi ribuan tetesan cairan emas yang melayang di dalam pilar cahaya. Dengan demikian, jiwa baru lahir kedua benar-benar terbuka. Namun, sebelum Han Li memiliki kesempatan untuk mengetahui apakah ini perkembangan positif atau mengkhawatirkan, beberapa rune 5 warna di udara tiba-tiba menyusut menjadi sekitar ukuran butiran beras, lalu melonjak menjadi tetesan cairan emas. Tetesan cairan emas ini tampaknya telah dibersihkan berulang kali oleh semacam kekuatan misterius, dan Han Li dan jiwa baru lahir kedua tiba-tiba mengeluarkan teriakan kesakitan yang menyiksa secara bersamaan. Jiwa baru lahir kedua memiliki ki hitam yang berputar dengan keras di atas tubuhnya, yang bergetar tak terkendali, dan Han Li segera jatuh dari langit sebagai bola cahaya keemasan. Han Li dan jiwa baru lahir kedua merasa seolah-olah tubuh dan indera spiritual mereka disapu berulang-ulang oleh bilah tajam yang tak terhitung jumlahnya, dan yang lebih memberatkan adalah bahwa tidak ada kemampuan yang dapat mengurangi rasa sakit ini bahkan sedikit pun. Seolah-olah mereka telah direduksi menjadi manusia biasa dan hanya bisa menderita melalui penderitaan yang tidak saleh tanpa ada yang bisa memberikan perlawanan. Meskipun tubuh Han Li yang sangat kuat mampu menahan bahkan pedang terbang dan pedang terbang, rasa sakit yang menyiksa ini masih membuatnya kehilangan kendali atas kekuatan sihirnya sendiri, sehingga mengakibatkan dia jatuh dari langit. Meskipun dia sangat menderita, dia masih bisa mempertahankan hasil dari Provenance True Devils miliknya, jadi jatuh dari ketinggian itu tidak cukup untuk menyakitinya. Alih-alih, sebuah kawah kecil dihempaskan ke tanah di tengah benturan keras oleh tubuhnya yang kuat, dan pecahan batu yang hancur terbang ke segala arah. Namun, Han Li tidak memiliki kapasitas cadangan untuk memperhatikan detail kecil ini. Tepat setelah dia melepaskan tangisan penderitaan yang tidak disengaja itu, dia dengan paksa mengerutkan bibirnya sendiri saat dia mencoba untuk menahan rasa sakit, dan wajahnya mulai berubah ungu. Jenis penderitaan ini tidak tertahankan bagi orang kebanyakan, dan dia hanya bisa menahannya dengan menggunakan tekadnya. Dalam situasi ini, Han Li bisa merasakan bahwa jiwanya telah menjadi sangat panas, seolah-olah telah diselimuti oleh bola api yang membakar dan dibakar. Han Li baru saja berhasil mempertahankan sedikit pun kejernihan pikiran, tetapi dia masih sangat terpana oleh perkembangan ini.
Dia mengertakkan gigi dan berjuang untuk posisi duduk di kawah, lalu melipat kakinya dan membuat segel tangan saat cahaya keemasan bersinar dari tubuhnya lagi. Setelah menjadi sedikit terbiasa dengan penderitaan, dia menggunakan Provenance Through the Fields untuk mencoba dan mengurangi rasa sakit. Namun, di saat berikutnya, sesuatu terjadi yang membuatnya merasa sedikit tertegun. Segera setelah dia mulai mengedarkan kekuatan spiritualnya di dalam tubuhnya sendiri, penderitaan yang dia derita tiba-tiba berubah menjadi semburan kesejukan yang menyegarkan yang melonjak melalui meridiannya dalam hiruk-pikuk, kemudian berubah menjadi jenis energi aneh yang dia miliki belum pernah terlihat sebelumnya. Energi ini mulai memacu Provenance Through the Fields miliknya, menyebabkannya beroperasi dengan kecepatan yang menakutkan. Mengikuti siklus lengkap revolusi Ki Spiritual, dia bisa merasakan bahwa basis kultivasinya telah sedikit meningkat. Itu bukanlah peningkatan drastis dengan cara apapun, tapi itu pasti terlihat. Peningkatan yang aneh ini berlanjut saat dia mengedarkan Provenance Through the Fields miliknya, dan penemuan ini secara alami membuatnya gembira. Dengan demikian, dia segera mulai fokus pada kultivasi saat cahaya keemasan melintas dari tubuhnya. Dalam keadaan ini, setiap revolusi seni kultivasinya memberikan efek yang setara dengan 1 tahun kultivasi yang sulit, jadi dia pasti tidak akan melewatkan kesempatan yang begitu cemerlang. Namun, tingkat perkembangannya masih jauh lebih rendah dari jiwa baru lahir kedua di pilar cahaya. Jiwa baru lahir kedua juga mengedarkan seni kultivasinya untuk mencoba dan meringankan penderitaannya, tetapi karena arus besar energi yang mengalir ke tubuhnya di dalam pilar cahaya, ia tidak dapat menumpulkan rasa sakitnya banyak. Namun, pada saat yang sama, basis kultivasinya meningkat 3 hingga 4 kali lipat dari tingkat perkembangan Honli. Setelah beberapa saat, itu berkembang ke tahap transformasi Dewa Pertengahan, dan masih tidak menemui hambatan. Waktu berlalu perlahan, dan tubuh Honli tiba-tiba bergidik saat perasaan aneh membanjiri hatinya. Setelah menghabiskan beberapa waktu untuk mengatasi kemacetan tahap tempering spasial awal, ia membuat terobosan ke tahap tempering tata ruang tengah. Dia secara alami sangat gembira untuk merasakan ini, dan dia terus mengedarkan Provenance Through the Fields secepat yang dia bisa. Apa yang gagal dia perhatikan adalah bahwa pada saat dia mencapai tahap tempering spasial pertengahan, tetesan emas di dalam pilar cahaya di kejauhan tiba-tiba melintas sebelum tiba-tiba menyatu menuju jiwa baru lahir kedua. Dalam sekejap mata, tubuh emas baru terbentuk di dalam pilar cahaya. Itu masih memiliki 3 kepala dan 6 lengan, tapi ada pola keunguan keemasan di sekujur tubuhnya, membentuk serangkaian rune yang aneh dan sedikit tidak jelas. Tidak hanya rune keunguan keemasan ini cukup kabur, mereka juga sepertinya tidak lengkap. Meski begitu, tubuh emas itu melepaskan aura yang jauh lebih kuat dari sebelumnya, dan cahaya spiritual merah keemasan yang terpancar dari tubuhnya diresapi dengan sedikit warna ungu misterius. Wajah buram kedua dari tubuh emas juga menjadi lebih jelas dari sebelumnya, dan seseorang bahkan bisa melihat beberapa fitur wajah seperti mata dan hidungnya. Namun, wajah ketiga tetap tidak jelas seperti biasanya. Setelah mendapatkan tubuh emas baru ini, Nascent Soul kedua mampu menyerap kekuatan spiritual dan rune 5 warna dengan kecepatan yang jauh lebih baik, dan rasa sakitnya juga telah berkurang secara signifikan. Beberapa saat kemudian, jiwa baru lahir kedua maju ke tahap transformasi dewa akhir sebelum bergegas dengan cepat menuju puncak tahap itu. Beberapa saat kemudian, Hanli juga dekat dengan puncak dari tahap tempering tata ruang tengah dan mengumpulkan kekuatan untuk terobosan lain. Tepat pada saat ini, jiwa baru lahir kedua menerobos kemacetan utamanya dengan relatif mudah dan maju ke tahap tempering tata ruang juga. Sosok perkasa spirit real manapun akan tercengang sampai tidak bisa berkata-kata jika mereka menyaksikan tingkat perkembangan yang menakutkan ini. Ledakan bergema terdengar, dan tombak perak yang dipegang oleh 9 boneka lapis baja tiba-tiba mengeluarkan suara dering yang berkepanjangan secara bersamaan. Di saat yang sama, 9 pilar cahaya muncul dari ujung tajamnya sebelum menghilang ke udara di atas. Pilar cahaya putih yang meletus dari pusaran emas tiba-tiba bergetar sebelum menjadi lebih tebal dari sebelumnya, dan jiwa baru lahir kedua langsung melepaskan teriakan kesakitan sebagai tanggapan. Tubuh emas yang baru saja terbentuk mulai mencair lagi di tengah kilatan cahaya keemasan yang hebat.
Dalam sekejap mata, itu menjadi tetesan emas yang mengambang di dalam pilar cahaya lagi. Namun, pada kesempatan ini, tetesan emas itu diberi sedikit warna ungu, dan itu tampak berbeda dari sebelumnya. Setelah itu, peristiwa yang sama terjadi lagi, kekuatan spiritual murni dan rune 5 warna melonjak ke tetesan emas, dan semburan energi misterius membersihkannya sekali lagi. Jejak ungu di dalam tetesan emas juga mulai meluas dengan kecepatan yang tidak bisa dilihat dengan mata telanjang. Sementara itu, rasa sakit yang diderita Han Li meningkat sekitar 2 kali lipat dalam sekejap ketika pilar cahaya putih telah menebal, dan rasa sakit itu begitu melumpuhkan hingga dia hampir pingsan di tempat. Syukurlah, ambang toleransi rasa sakitnya telah meningkat untuk sementara oleh serangan penderitaan tanpa henti ini, dan itu memungkinkannya untuk hampir tidak melekat pada kesadarannya. Selanjutnya, saat dia terus mengedarkan kekuatan spiritualnya, dia mulai menyerap lebih banyak energi dingin yang meningkatkan basis kultivasinya. Pengalaman ini membuat Han Li merasa seperti sedang dibakar dan dibekukan pada saat yang bersamaan. Basis budidayanya telah mencapai puncak tahap tempering tata ruang tengah sekitar 7 atau 8 menit yang lalu, dan sejak itu, ia telah memanfaatkan energi misterius ini untuk mencoba lebih dari 10 terobosan ke tahap tempering tata ruang akhir. Namun, kemacetan ini jelas sangat berbeda dari yang sebelumnya dia hancurkan, dan itu hanya menolak untuk mengalah. Dengan demikian, semakin banyak energi misterius yang terkumpul di dalam tubuhnya, dan rasa sakitnya meningkat ke tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Jika dia tidak bisa menembus kemacetan ini dalam waktu singkat, dia merasa seolah-olah jiwanya akan terkoyak oleh penderitaan yang menyiksa ini atau tubuhnya akan meledak. Dia hanya berhasil bertahan sampai titik ini karena teknik perkembangan hebat dan bukti seni iblis sejati telah memperkuat jiwa dan tubuhnya untuk menjadi jauh lebih kuat daripada kultivator lain dengan kaliber yang sama. Jika pembudidaya spasial tempering normal ada di tempatnya, mereka pasti sudah lama mati. Dengan demikian, ekstasi Han Li dengan cepat berubah menjadi alarm, dan dia hanya bisa terus mengumpulkan energi di dalam tubuhnya sebelum membuat satu upaya hiruk-pikuk untuk menerobos kemacetannya. Dia hanya sedikit lagi untuk membuat terobosan, tetapi dia mendapati dirinya tidak dapat mengambil langkah terakhir itu, dan dia menjadi sangat cemas. Seperti yang diharapkan, risiko dan imbalan benar-benar berjalan seiring. Menurut perkiraannya, dia akan mati jika dia tidak bisa menembus kemacetannya setelah 3 kali mencoba lagi. Saat dia mulai berkeringat deras, bola cahaya keemasan yang menyerupai matahari yang berkilauan tiba-tiba muncul di sekitarnya. Sangat cerah sehingga jika ada penonton yang hadir, mereka akan terpaksa membuang muka. Mungkin upaya terobosan yang dia lakukan akhirnya membuahkan hasil atau jika keputusasaannya memungkinkan dia untuk memanfaatkan lebih banyak potensi latennya, tetapi kemudian dia berhasil menerobos kemacetan hanya setelah satu upaya lagi. Tubuh Han Li bergidik, dan beberapa semburan energi panas mengalir keluar dari dantiannya, melonjak melalui tubuh, anggota badan, dan meridiannya. Pada saat yang sama, cahaya spiritual keemasan dan biru bersinar tanpa henti dari nas Cintso utamanya, dan ukurannya berkembang cukup signifikan. Kekuatan sihirnya juga membengkak secara drastis hingga lebih dari setengahnya dalam sekejap mata. Han Li sangat gembira, tetapi di saat berikutnya, sedikit ketakutan dan kengerian muncul di matanya. Pada saat dia maju ke tahap tempering spasial akhir, tetesan emas di dalam pilar cahaya di kejauhan telah berkumpul untuk membentuk tubuh emas lainnya. Tidak hanya rune pada tubuh emas ini jauh lebih jelas dan lebih lengkap dari yang sebelumnya, cahaya spiritual pelindung yang dilepaskannya juga memiliki warna keunguan keemasan yang samar. Namun, sebagai hasilnya, pilar cahaya putih yang jatuh dari atas membesar sekali lagi, menyebabkan tubuh emas itu hancur untuk ketiga kalinya. Selanjutnya, masuknya energi dingin berlanjut pada tingkat yang lebih cepat, dan basis budidaya Han Li berkembang lebih cepat dari sebelumnya. Tidak pernah dia berpikir bahwa dia akan ngeri dengan perkembangan kultivasi yang terlalu cepat suatu hari nanti. Han Li sangat menyadari bahwa bahkan dengan kekuatan pilar cahaya, kemacetannya menjadi semakin sulit untuk ditembus. Terobosan terakhirnya sudah sangat dipaksakan, jadi tidak mungkin dia bisa berhasil membuat terobosan ke tahap integrasi tubuh. Jika kekuatan sihirnya terus menumpuk,
tubuhnya pasti akan meledak, jadi bagaimana mungkin dia tidak khawatir? Situasi aneh ini benar-benar di luar kendalinya, dan hanya dengan menarik jiwa baru lahir kedua dari pilar cahaya itu dia akan dapat melarikan diri dari situasi berbahaya ini. Namun, tubuh emas jiwa baru lahir kedua telah dihancurkan 3 kali, dan jiwa baru lahir itu sendiri benar-benar tidak dapat bergerak oleh kekuatan besar yang jatuh dari atas. Bagaimana mungkin dia bisa melepaskan jiwa baru lahir kedua dari pilar cahaya? Karena itu, dia hanya bisa melihat dengan sikap pasrah saat basis kultivasinya terus meningkat dengan kecepatan yang mencengangkan. Sekitar 1 jam kemudian, jiwa baru lahir kedua membuat 2 terobosan lagi dan mencapai tahap tempering tata ruang akhir, membuat basis budidayanya sebanding dengan Honli. Namun, tingkat perkembangan yang dialami jiwa baru lahir kedua dalam pilar cahaya secara alami jauh melebihi Honli. Dia masih cukup jauh untuk mencapai puncak tahap tempering spasial akhir, namun Nascent Soul keduanya telah berkembang ke titik itu dan mulai mencoba terobosan ke tahap integrasi tubuh. Memecah hambatan ke tahap integrasi tubuh membutuhkan kekuatan yang jauh lebih besar daripada yang bisa dibayangkan orang normal. Tetesan emas tampaknya juga merasakan bahwa terobosan besar sedang dicoba, dan itu menyatu untuk membentuk tubuh emas yang menyelimuti jiwa baru lahir kedua lagi. Sejumlah besar energi melonjak keluar dari tubuh jiwa baru lahir, dan bahkan tubuh emas tidak dapat menahan keluaran energi yang sangat besar seperti itu hancur lagi. Upaya terakhir yang telah dilakukan tidak cukup untuk Nascent Soul kedua untuk membuat terobosan ke tahap integrasi tubuh, jadi tidak ada pilihan selain mengumpulkan energi lagi setelah tubuh emas lenyap. Setelah tubuh emas itu hancur, itu kembali lagi di tengah kilatan cahaya keunguan keemasan. Proses ini diulang 7 atau 8 kali, dan setiap upaya terobosan yang dilakukan jiwa baru lahir kedua sudah cukup untuk mengeluarkan semua energi misterius yang telah terkumpul. Namun, pada saat yang sama, karena besarnya output kekuatan, tubuh emas yang dimanifestasikan setiap kali dengan mudah rusak, hanya untuk dimanifestasikan dengan cepat sekali lagi atas perintah jiwa baru lahir kedua. Setiap kali tubuh emas terbentuk kembali, bahkan lebih banyak energi yang terkumpul daripada sebelumnya. Namun, kemacetan tahap integrasi tubuh jauh lebih kuat daripada yang diantisipasi, dan bahkan setelah begitu banyak lonjakan energi, itu baru saja mulai bergerak sedikit. Jiwa baru lahir kedua jelas masih jauh dari mampu membuat terobosan ini, dan hati Honli semakin tenggelam. Pada titik ini, dia juga telah mencapai puncak dari tahap tempering spasial akhir, dan energi dingin mulai menerobos meridiannya, menghasilkan perasaan yang sedikit bengkak. Han Li sangat khawatir dengan perkembangan yang meningkat ini, tetapi karena penderitaan yang dia derita saat ini, dia hanya bisa menahan sedikit kesadaran, tetapi dia tidak dapat membuat segel tangan atau memanggil harta karun. Karena itu, terlepas dari banyaknya kemampuan dan harta yang kuat, dia tidak dapat menggunakan semua itu untuk keuntungannya. Sementara itu, pusaran emas terus mengeluarkan pilar cahaya putih, yang kekuatannya tidak berkurang sedikit pun. Han Li bisa merasakan energi misterius dengan cepat meningkat di dalam meridiannya, dan wajahnya menjadi pucat pasi. Dia tahu bahwa tidak peduli seberapa kuat tubuhnya, tidak mungkin itu bisa dibandingkan dengan kekuatan proyeksi tubuh emasnya. Bahkan tubuh emas dengan mudah dihancurkan oleh gelombang energi selama upaya terobosan jiwa baru lahir kedua, tidak mungkin tubuhnya mampu menahan kekuatan ini. Energi di dalam pilar cahaya memang sangat kuat, tetapi juga terlalu agresif dan sombong. Rasa ketidakberdayaan yang lengkap dan total ini adalah sesuatu yang hampir tidak pernah dialami Han Li selama perjalanan kultivasinya, dan bahkan dengan ketabahan mental yang kuat, dia mulai panik. Setelah beberapa saat, seolah-olah lapisan bubuk emas telah dioleskan ke tubuh Han Li. Tidak hanya dia berkilauan dengan cahaya keemasan, sisik emas di atas kulitnya juga membengkak secara signifikan dan mulai terjalin untuk membentuk baju besi skala emas samar. Meskipun itu sangat tipis, dari kejauhan, tampak seolah-olah Han Li mengenakan baju zirah emas lengkap. Ini tidak lain adalah Provenance Armor, yang merupakan armor terikat yang akan muncul setelah seseorang mengembangkan Provenance True Devils ke tingkat yang sangat tinggi. Setelan baju besi terikat saat ini tidak memiliki kemampuan yang kuat, dan kekuatan pertahanannya kurang dari 1/1000 dari armor iblis surgawi,
tetapi jenis baju besi terikat ini memiliki potensi yang tak terbatas. Itu bisa berkembang seiring dengan peningkatan basis kultivasi pemakainya, dan karena fakta bahwa itu adalah sesuatu yang terikat pada pemakainya, itu jauh lebih serbaguna daripada baju zirah biasa. Tentu saja, provenance armor ini bukanlah sesuatu yang seharusnya bisa dicapai oleh tahap tempering spasial. Sebaliknya, itu adalah kemampuan yang kuat yang seharusnya hanya memanifestasikan dirinya setelah seseorang mencapai tahap integrasi tubuh sambil mengembangkan seni iblis sejati provenance. Han Li hanya mampu memanifestasikan versi yang tidak lengkap dari kemampuan ini sebelumnya karena efek luapan dari aliran energi yang sangat besar. Meskipun baju besi terikat ini pasti tidak bisa dianggap sangat kuat, semakin awal dia mendapatkannya, semakin banyak potensi laten yang dimilikinya, dan dia bisa menggunakan esensi aslinya sendiri untuk menyempurnakannya. Ini adalah sesuatu yang akan membuat Han Li gembira dalam keadaan normal, tetapi dalam situasi saat ini, dia bahkan hampir tidak meliriknya. Perhatiannya saat ini sepenuhnya terfokus pada mencoba memikirkan metode yang masuk akal untuk menyelamatkan dirinya sendiri sebelum dia meledak seperti balon yang terlalu kembung. Dalam keputusasaannya, Han Li benar-benar memikirkan cara untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Jika dia bisa meledakkan dirinya sendiri dalam sekejap sebelum tubuhnya meledak, dia bisa memanfaatkan kekuatan yang dilepaskan oleh detonasinya sendiri untuk membantu jiwa yang baru lahir melarikan diri. Meskipun Han Li tidak dapat memanggil harta karun atau menggunakan kemampuan apapun saat ini, tubuhnya seperti bom waktu, dan itu tidak akan menjadi tugas yang sulit untuk meledakannya sedikit lebih awal dari yang seharusnya. Meskipun kedua skenario akan berakhir dalam peledakan diri, konotasinya sama sekali berbeda. Jika dia dipaksa untuk meledakkan dirinya sendiri oleh energi misterius itu, dia tidak akan bisa mengendalikan ledakan sama sekali, dan kemungkinan besar jiwa yang baru lahir akan tersapu dan dihancurkan. Namun, jika dia menjalani self-detonation yang terkontrol, dia akan dapat mengontrol kekuatan dan jangkauan ledakan sampai batas tertentu, dengan demikian memberi jiwa yang baru lahir kesempatan untuk melarikan diri secara utuh. Tentu saja, ini hanya metode pilihan terakhir yang tidak akan dia gunakan sampai dia benar-benar harus melakukannya. Lagi pula, jiwa yang baru lahir tanpa tubuh sebenarnya tidak lebih dari bebek duduk yang tergantung pada belas kasihan semua orang. Untungnya, dia memiliki tubuh roh Zoisia abadi di gelang penyimpanannya, dan jika dia benar-benar dipaksa untuk meledakkan dirinya sendiri, maka satu-satunya tindakan yang tersedia baginya adalah secara paksa memiliki tubuh roh itu. Tidak diketahui apakah tindakan ini benar-benar akan memungkinkannya untuk melarikan diri hidup-hidup, tetapi tidak ada alternatif baginya. Adapun jiwa baru lahir keduanya, akan tergantung pada langit untuk memutuskan apakah itu selamat atau tidak. Dia bahkan tidak yakin apakah dia bisa menyelamatkan dirinya sendiri, jadi dia secara alami tidak memiliki kapasitas cadangan untuk mengkhawatirkan keselamatan jiwa baru lahir kedua. Han Li menghela nafas pengunduran diri internal, dan dia menyesali tindakan cerobohnya. Jika dia menahan diri untuk tidak bertindak dengan cara yang gegabah, dia tidak akan berada dalam situasi putus asa ini. Setelah beberapa saat, semburan rasa sakit yang tajam mulai menembus semua meridiannya, dan dia merasa seolah-olah mereka akan robek kapan saja. Ekspresinya berubah beberapa kali berturut-turut, dan dia menarik napas dalam-dalam sebelum mulai mengaktifkan sedikit sisa rasa spiritual yang dia miliki. Meridiannya telah terisi hingga penuh dengan kekuatan spiritual murni, dan hanya membutuhkan sedikit untuk mulai berputar dengan keras. Cahaya keemasan berkedip tidak menentu dari tubuhnya, dan provenance armor yang baru saja terbentuk mulai sedikit melengkung. Bahkan ada retakan putih yang mulai muncul di permukaannya, dan senyum masa muncul di wajah Han Li. Dia mengarahkan pandangannya ke arah jiwa baru lahir keduanya, yang terletak di dalam pilar cahaya di kejauhan, dan dia memperkuat tekadnya sendiri sebelum bersiap untuk meledakkan semua kekuatan sihir di dalam tubuhnya. Dengan melakukan itu, dia pada dasarnya akan melemparkan percikan api ke dalam panci minyak yang menggelegak, dan tubuhnya akan langsung meledak. Namun, tepat pada saat ini, pergantian peristiwa yang mengejutkan tiba-tiba terjadi.
Salah satu lengan Hon Li tiba-tiba menjadi sangat panas, seolah-olah telah diselimuti oleh nyala api. Hatinya segera tersentak menanggapi perkembangan mendadak ini, dan perasaan spiritualnya goyah saat dia buru-buru mengarahkan pandangannya ke lengan itu. Akibatnya, dia tercengang melihat lambang kuning bercahaya samar muncul di lengannya. Hatinya segera tergerak ketika dia mengidentifikasi apa ini, itu tidak lain adalah buah surgawi yang mendalam yang telah disegel di dalam lengannya. Sebelum dia sempat memikirkan hal lain, lencana kuning itu tiba-tiba mulai berkedip dan melengkung. Energi misterius dan kekuatan spiritual murni di dalam tubuhnya segera melonjak menuju lambang dari meridiannya dalam hiruk-pikuk seolah-olah mereka telah menemukan jalan keluar. Lambang itu seperti lubang tanpa dasar yang tidak menunjukkan reaksi apapun selain berkedip sedikit bahkan setelah melahap kekuatan spiritual dalam jumlah yang menakjubkan. Beberapa saat kemudian, hampir setengah dari energi misterius di dalam tubuhnya dilahap, dan bahaya yang mengancam nyawa yang telah ditimpanya dengan mudah diatasi. Dia secara alami sangat senang melihat ini, dan pada saat berikutnya, pergantian peristiwa yang bahkan lebih mencengangkan pun terjadi. Lambang kuning tiba-tiba berkedip untuk terakhir kalinya sebelum batang kayu kuning muncul di permukaan lengannya. Itu tidak lain adalah buah surgawi yang mendalam. Buah itu tampak sangat bersemangat, dan hanya berkedip dengan keras beberapa kali sebelum semua kekuatan spiritual dan energi misterius di dalam tubuh Hon Li benar-benar kering. Buah surgawi yang mendalam kemudian melepaskan aura yang menakjubkan sebelum dengan lembut bergoyang beberapa kali ke arah pusaran emas di langit. Segera setelah itu, lampu hijau bersinar dari salah satu ujung buah, dan sebilah pedang yang panjangnya sekitar 1 kaki tiba-tiba muncul dari ujung buah tersebut. Bilahnya sehalus cermin, tetapi ada untaian rune hijau di tengahnya, yang semuanya berkedip dengan cahaya dingin. Ini tidak lain adalah pedang surgawi yang mendalam. Tidak perlu bagi Hon Li untuk mengeluarkan instruksi apapun pada pedang sebelum memastikan ancaman terbesar di tempat ini, dan itu tiba-tiba mengarahkan bilah tajamnya ke pusaran emas di langit sebelum suara dering yang jelas meletus ke langit. Segera setelah itu, cahaya spiritual menyala, dan tanda hijau tua yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul di permukaan bilah pedang. Pedang itu kemudian bergetar sedikit beberapa kali, dan ki asal dunia terdekat melonjak dengan keras. Gumpalan cahaya 5 warna yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul dari udara tipis sebelum melonjak menuju pedang surgawi yang mendalam dalam hiruk-pikuk. Pedang segera mulai bersinar dengan cahaya yang berkilauan, suara dering yang jernih juga menjadi sekitar 2 kali lebih keras dari sebelumnya saat itu melepaskan tebasan ke arah pusaran emas di atas. Proyeksi pedang biru muncul, dan itu sama gemerlapnya dengan sambaran petir surgawi. Detik berikutnya, itu mencapai pusaran emas sebelum melepaskan tebasan diagonal. Sebuah ledakan besar terdengar, dan pilar cahaya putih terbelah menjadi 2. Semburan kekuatan hukum yang sepertinya mampu menghancurkan langit dan bumi meletus dari proyeksi pedang sebelum membanjiri pusaran emas. Suara dering keras segera terdengar dari pusaran, diikuti cahaya yang berkedip, dan itu berubah menjadi cakram emas yang berukuran sekitar 1 hektar. Cakram emas besar itu memiliki gambar yang sama persis terukir di atasnya sebagai diagram langit berbintang di peron, dan pada saat yang sama, ada rune 5 warna yang tak terhitung jumlahnya melayang di sekitarnya. 1 pilar cahaya putih demi pilar lain dikeluarkan oleh piringan emas dalam hiruk-pikuk saat itu berusaha keras untuk melawan kekuatan hukum yang tertanam dalam proyeksi pedang. Ini jelas merupakan harta spasial yang luar biasa bahkan di alam abadi sejati, dan nilainya kemungkinan besar melebihi dari rata-rata harta surgawi yang mendalam, tetapi keahliannya jelas tidak terletak pada kekuatan ofensifnya, jadi bagaimana mungkin itu bisa menahan serangan yang dijiwai dengan kekuatan hukum dari seluruh alam? Hanya dalam beberapa saat, semua pilar cahaya putih benar-benar dihancurkan oleh kekuatan hukum, dan ruang di sekitarnya melengkung saat proyeksi pedang biru menghantam cakram emas. Sebuah retakan tajam terdengar, dan cahaya keemasan yang menyilaukan meletus dari cakram emas. Di hadapan kekuatan hukum yang sangat besar, itu berputar dan melengkung sebelum hancur berkeping-keping.
Cakram emas terbukti sangat rapuh dan langsung hancur menjadi titik cahaya yang tak terhitung jumlahnya, hanya menyisakan sedikit fluktuasi spasial di udara. Tepat saat harta karun ini dihancurkan, sosok humanoid kurus dan tinggi yang duduk di ruang rahasia jauh di dalam lautan tertentu dari alam roh tiba-tiba mengangkat kepalanya, dan sepasang bola api hijau muncul di rongga matanya, menerangi wajahnya fitur dengan sangat jelas. Ini adalah wajah kerangka putih, dan dua bola api hijau yang berkedip di dalam rongga mata menyajikan pemandangan yang cukup mengerikan untuk dilihat. Tidak jauh di depan kerangka itu ada 12 lampu tembaga kuno, yang masing-masing tingginya sekitar 1 kaki. Ada api hijau dengan ukuran berbeda berkedip-kedip di dalam lampu, yang terbesar sebanding dengan ukuran telur, sedangkan yang terkecil setipis jari kelingking. Sedikit kebingungan muncul di mata kerangka itu, dan itu memiringkan kepalanya ke samping dengan sikap kontemplatif. Tiba-tiba, sebuah pikiran sepertinya terlintas di benaknya, dan dia tiba-tiba membuka mulutnya untuk mengeluarkan bola cahaya perak. Sebuah cakram perak seukuran telapak tangan muncul dari dalam cahaya perak, dan selain dari fakta bahwa warnanya berbeda, itu benar-benar identik dengan cakram emas yang telah dihancurkan di alam glasial luas. Namun, piringan perak itu penuh dengan timah yang tak terhitung jumlahnya dan retakan panjang, dan dalam sekejap itu muncul, itu melepaskan ratapan kesedihan sebelum menghilang menjadi ketiadaan. Bola api hijau di dalam rongga mata kerangka misterius segera membengkak hingga beberapa kali ukuran aslinya saat melihat ini, dan raungan amarah yang menggelegar keluar dari mulutnya. Kemudian tiba-tiba bangkit berdiri dan tiba-tiba membuat gerakan mencengkeram ke arah sepetak ruang tertentu di tengah amarah yang menggelegar. Fluktuasi spasial yang kuat segera meletus saat cakar hitam bertinta raksasa muncul dari udara tipis, lalu meraih ke arah dinding di dekatnya. Ledakan bergema terdengar saat dinding tebal ruang rahasia dihancurkan oleh cakar raksasa, tapi amukan kerangka itu masih belum mereda. Ia membuka mulutnya ke arah dinding lain, dan ada cahaya hitam berkedip di dalam mulutnya, menunjukkan bahwa ia tampaknya akan meledakkan sesuatu. Namun, tepat pada saat ini, matanya berkedip dan tiba-tiba beralih ke 12 lampu kuno di tanah. Api hijau di dalam rongga matanya menyala, dan tampaknya telah tenang saat perlahan menutup mulut besarnya pada akhirnya. Tengkorak itu mengertakkan gigi dan menggerutu kata-kata yang tidak bisa dimengerti sebelum duduk dengan menyilangkan kaki sekali lagi. Dengan demikian, bagian dalam ruang rahasia menjadi sunyi lagi, dan api hijau di dalam 12 lampu terus berkedip, menerangi ruang rahasia dengan cahaya yang tidak stabil. Cahaya hijau menyala dari pedang surgawi yang mendalam, dan pedangnya dengan cepat menghilang saat kembali ke bentuk batang kayu aslinya. Pedang itu kemudian mengeluarkan suara dering yang jelas sebelum melayang ke lengan Honli sebagai bola cahaya kuning. Lambang kuning samar yang sama kemudian muncul kembali di lengan Honli, menunjukkan bahwa pedang surgawi yang mendalam telah disegel lagi. Honli menatap lencana di lengannya dengan tatapan gembira di matanya. Dia menghela nafas lega sebelum mencoba berdiri dari dalam kawah. Pada saat cakram emas telah dihancurkan, semua rasa sakitnya telah berkurang, membuatnya merasa seolah-olah dia baru saja selamat dari cobaan yang pasti akan mengakibatkan kematiannya. Namun, masih terlalu dini baginya untuk merasa lega. Begitu dia bangkit, kakinya tiba-tiba menyerah, dan dia jatuh ke tanah lagi. Segera setelah itu, seluruh tubuhnya menjadi mati rasa, dan perkembangan ini secara alami cukup mengkhawatirkan bagi Honli, mendorongnya untuk melepaskan indera spiritualnya untuk memeriksa kondisi internalnya sendiri. Hasil pemeriksaannya membawa senyum masam di wajahnya. Meskipun dia saat ini berada di puncak tahap tempering tata ruang, tubuhnya sama sekali tidak memiliki kekuatan sihir. Sangat jelas bahwa meskipun tebasan dari pedang surgawi yang mendalam itu sangat kuat, itu juga telah melemahkan semua kekuatan spiritual di dalam tubuhnya. Selain itu juga telah melahap semua energi misterius yang mengalir ke tubuhnya. Jika tidak, tanpa energi tambahan itu, tidak akan ada cara baginya untuk melepaskan tebasan itu dengan pedang surgawi yang mendalam. Untungnya, hanya kekuatan sihirnya yang saat ini benar-benar habis, yang lainnya sebagian besar tidak tersentuh, jadi dia sudah sangat beruntung. Namun, meridiannya telah rusak oleh arus masuk energi yang berlebihan dari sebelumnya,
dan sekarang energi dan kekuatan sihirnya telah benar-benar habis. Efek sampingnya secara alami mulai memunculkan kepala jelek mereka. Namun, Han Li tidak peduli tentang ini. Dengan kemampuan regeneratif dirinya yang kuat, dia akan dapat dengan mudah pulih dari ini. Namun, kelelahan kekuatan sihir yang parah adalah sesuatu yang membutuhkan waktu untuk pulih. Bagaimanapun, dia masih sangat senang secara keseluruhan. Dia memiliki keyakinan bahwa dia berbeda dari pembudidaya lain, dan hanya masalah waktu sebelum dia mencapai tahap tempering tata ruang dengan bantuan pil naga rising dan pil lainnya. Tetapi kemajuan pesat yang dia buat hari ini menyelamatkannya sekitar 500 tahun atau mungkin bahkan 1000 tahun kultivasi yang sulit. Ini tentu saja merupakan peristiwa yang sangat menguntungkan baginya. Dengan pemikiran itu, senyum tipis muncul di wajah Han Li, dan dia mengarahkan pandangannya ke arah tengah platform tinggi. Di sana, tubuh emas itu melayang di udara, dan juga duduk dengan menyilangkan kaki dan 6 matanya tertutup. Melalui hubungan spiritual antara Nascent Soul Primer dan keduanya, dia segera dapat menentukan bahwa Nascent Soul keduanya benar-benar baik-baik saja. Itu hanya mengkonsolidasikan basis kultivasinya saat ini dengan sekuat tenaga setelah membuat begitu banyak terobosan secara berurutan. Jika tidak hati-hati, basis budidayanya bisa segera turun kembali 1 atau 2 tahap. Selain itu, ia hanya mampu bertahan dari serangkaian terobosan yang cepat karena Han Li adalah seorang pembudidaya tempering tata ruang sendiri. Jika jiwa baru lahir kedua benar-benar hanya menjadi panggung jiwa yang baru lahir, maka hanya reaksi iblis batin yang dihasilkan dari perbedaan basis budidaya besar-besaran akan langsung membuatnya gila dan mengakibatkan kematiannya. Meski begitu, jiwa baru lahir kedua pasti tidak akan cocok untuk melawan siapapun dalam waktu singkat. Tanpa lebih dari 10 tahun meditasi, iblis batin berpotensi muncul kapan saja untuk mengacaukan basis kultivasinya. Namun, yang paling luar biasa bagi Han Li adalah keadaan tubuh emas asal saat ini. Setelah dipecah dan disempurnakan pada beberapa kesempatan oleh energi misterius itu, tanda keunguan-keunguan yang tak terhitung jumlahnya telah muncul di seluruh tubuhnya, dan aura yang dilepaskannya 2 kali lebih kuat dari sebelumnya. The Provenance Golden Body pada awalnya sangat kuat, dan sekarang kekuatannya telah lebih dari 2 kali lipat, itu secara alami menjadi kekuatan yang sangat menakutkan untuk diperhitungkan. Ini adalah kejutan menyenangkan yang tak terduga bagi Han Li, dan meskipun dia melakukan yang terbaik untuk tetap tenang, dia tidak bisa mencegah senyum tipis muncul di wajahnya. Sekitar 2 jam kemudian, Han Li duduk sebelum melipat kakinya. Kerusakan yang ditimbulkan pada meridiannya sebagian besar sudah sembuh, dan dia membalikan tangan untuk memanggil beberapa botol obat dengan warna berbeda, lalu mengeluarkan beberapa pil yang mengeluarkan aroma obat yang harum sebelum meminum semuanya sekaligus. Botol obat kemudian menghilang dan digantikan oleh sepasang kristal hijau yang sangat cerah. Han Li segera menutup matanya dan mulai menyerap ki spiritual murni di dalam batu roh kelas atas ini secepat yang dia bisa dengan bantuan pil tersebut. Belum lama ini, Han Li berharap dia bisa mengeluarkan semua kekuatan spiritual di dalam tubuhnya, yang mengancam akan membuatnya meledak. Namun, sekarang dia benar-benar tidak memiliki kekuatan spiritual yang tersisa, dia terpaksa mengumpulkannya sedikit demi sedikit sekali lagi. Han Li merasa agak tidak bisa berkata-kata oleh serangkaian perkembangan ini. Waktu berlalu dengan cepat, dan lebih dari setengah hari berlalu dengan cepat. Han Li tiba-tiba membuka matanya, dan semburan cahaya melintas melalui mereka, menunjukkan bahwa dia sepertinya telah memulihkan sebagian dari kekuatan sihirnya. Alisnya berkerut sedikit saat dia perlahan bangkit, dan karena terobosan yang dia buat, tubuhnya sekarang mampu menahan lebih banyak kekuatan sihir daripada di masa lalu. Ki spiritual di tempat ini jauh lebih melimpah daripada di alam roh, dan begitu banyak waktu telah berlalu sejak dia mengambil pil itu dan mulai menggunakan batu roh itu untuk mengisi energinya sendiri, tetapi dia baru pulih sekitar 10% dari total kekuatan sihirnya. Tentu saja, yang disebut 10% ini sebanding dengan hampir setengah dari kekuatan sihir yang pernah dia miliki sebelum terobosannya. Namun, dalam situasi saat ini, Han Li secara alami tidak bisa hanya bermeditasi selama beberapa hari dan membuang banyak waktu.
Setelah dia merasa telah memulihkan energi yang cukup untuk melindungi dirinya sendiri, dia segera bertindak lagi. Namun, dia tidak keluar melalui gerbang yang rusak. Sebaliknya, dia berjalan menuju tengah platform batu. Harta paling berharga di sini, cakram emas itu, telah dihancurkan, tetapi semua harta karun lainnya di sini masih cukup menggoda baginya, dan dia berencana untuk mengambil semuanya. Kursi hijau yang dia nilai saat ini secara alami adalah salah satu harta karun itu. Kursi itu telah bekerja sama dengan cakram emas di atas, dan itu jelas merupakan harta karun yang luar biasa. Han Li menyapu lengan baju di udara, dan semburan cahaya biru segera melonjak, diikuti kursi itu lenyap dalam sekejap mata. Setelah itu, dia mengarahkan pandangannya ke sekelilingnya, lalu tiba-tiba muncul di depan salah satu boneka lapis baja. Dibandingkan dengan kursi roh, Han Li lebih tertarik pada boneka ini. Menyusul kehancuran cakram emas, boneka-boneka itu telah kembali ke keadaan patung stasioner semula, tetapi Han Li tidak berani meremehkannya sama sekali. Kembali ketika boneka lapis baja telah diaktifkan sepenuhnya, tekanan spiritual yang mereka lepaskan hampir sebanding dengan yang ada pada tahap integrasi tubuh. Jika dia bisa mengendalikan boneka-boneka ini untuk bertarung untuknya, maka boneka-boneka itu akan menjadi aset yang sangat besar. Dengan pemikiran itu, dia melepaskan indera spiritualnya untuk menyusup ke boneka di hadapannya, tetapi ekspresi aneh tiba-tiba muncul di wajahnya beberapa saat kemudian. Konstruksi boneka ini sangat kasar, dan satu-satunya hal yang tidak dapat diidentifikasi oleh Han Li adalah batu merah aneh yang tertanam di inti boneka, yang bukan batu roh biasa. Dia tidak tahu apa batu aneh itu, tapi permukaannya sehalus cermin, dan itu berkedip tanpa henti dengan benang emas tipis yang tak terhitung jumlahnya di dalamnya. Cahaya spiritual yang memancar darinya sangat redup, dan sepertinya itu bisa dimatikan kapan saja. Sangat jelas bahwa tindakan boneka itu telah menghabiskan sebagian besar energi di dalam batu aneh itu. Saat ini, tampaknya batu itu hanya memiliki energi yang cukup untuk mendukung satu atau dua serangan lagi dari boneka itu. Alis Han Li berkerut erat saat dia memeriksa boneka itu untuk waktu yang lama, tetapi pada akhirnya, dia masih menyapu lengan baju di udara untuk mencoba dan menyimpan boneka itu di tengah kilatan cahaya hijau. Namun, pergantian peristiwa yang terjadi selanjutnya membuat Han Li ketakutan. Tepat saat cahaya biru menyelimuti boneka di depannya, cahaya tiba-tiba mulai berkedip tak menentu dari tubuhnya, dan itu melepaskan aura yang sangat berbahaya. Hanya aura ini saja sudah cukup untuk memaksa kembali cahaya biru, dan Han Li segera bergegas kembali dengan sikap khawatir, meninggalkan jejak bayangan di belakangnya. Setelah hanya beberapa kilatan, dia muncul di udara di luar peron, dan tepat pada saat ini, kesembilan boneka mengayunkan tombak mereka di udara secara serempak, mengirimkan seberkas cahaya perak yang kuat meluncur ke arah boneka terdekat mereka. Serangkaian pukulan tumpul terdengar, dan kesembilan boneka itu semuanya diiris menjadi dua pada saat yang sama sebelum meledak saat mereka jatuh ke tanah, hanya menyisakan pecahan boneka yang hancur berserakan di seluruh platform. Han Li secara alami merasa agak sedih karena dia tidak bisa membawa boneka itu bersamanya, tetapi dia kemudian dengan cepat terbang ke platform dan mengumpulkan semua pecahan boneka di tengah kilatan cahaya biru. Konstruksi boneka ini agak kasar, tetapi Han Li belum pernah melihat bahan jenis ini sebelumnya, jadi dia berencana untuk mengambilnya untuk penelitian lebih lanjut. Setelah melakukan semua itu, dia melihat ke bawah untuk menemukan bahwa peron itu sekarang benar-benar kosong, tetapi diagram langit berbintang yang besar masih terpelihara dengan sempurna. Han Li telah mengalami secara langsung betapa kuatnya formasi ilusi ini, dan bahkan dengan basis kultivasinya yang ditingkatkan secara signifikan, dia tidak berani melihatnya terlalu lama. Setelah mengambil napas dalam-dalam, dia membalikan tangannya untuk menghasilkan gulungan putih. Dia menjentikan pergelangan tangan dan melemparkan gulungan itu ke bawah, di atasnya turun sebagai seberkas cahaya putih. Namun, ketika itu masih lebih dari 100 kaki di atas platform, itu berhenti di udara, dan Han Li membuat segel tangan sambil melantunkan sesuatu sebelum menunjuk ke bawah dengan cara yang serius. Gulungan itu terbuka untuk menampilkan gambar kosong yang panjangnya beberapa kaki.
Gulungan itu kemudian mulai mengembang dengan kecepatan yang drastis saat Han Li melafalkan mantranya, dan beberapa saat kemudian, itu telah meluas menjadi sekitar ukuran yang sama dengan platform batu, membuatnya tampak seolah-olah itu adalah kanopi putih besar yang melayang masuk udara. Senyum tipis muncul di wajah Han Li, dan nyanyiannya berhenti saat dia menjentikan 10 jarinya ke bawah berturut-turut. Satu segel mantra ditambahkan ke depan setelah lainnya sebelum menghilang ke gulungan putih di bawah, dan cahaya dari semua warna yang berbeda muncul dari gulungan sebelum perlahan turun dan menutupi seluruh platform batu. Cahaya terang berputar-putar tanpa henti di atas gulungan kosong, menciptakan pemandangan spektakuler untuk dilihat. Hanya setelah 10 menit penuh berlalu barulah cahaya pada gulungan itu secara bertahap memudar menjadi ketiadaan, tetapi gulungan putih itu dan sekarang menjadi gulungan 5 warna. Han Li melambaikan tangan di udara, dan gulungan itu segera naik dari platform dalam sekejap sebelum dengan cepat menyusut ke ukuran aslinya beberapa kaki. Sekarang ada diagram miniatur di gulungan yang benar-benar identik dengan yang ada di bawah. Han Li telah menggunakan teknik rahasia untuk meniru diagram langit berbintang di platform batu. Gulungan itu kemudian berubah menjadi seberkas cahaya 5 warna yang lenyap ke lengan baju Han Li dalam sekejap. Dengan replika diagram langit berbintang ini, dia yakin dapat mengumpulkan beberapa rahasia darinya. Setidaknya, mempelajarinya akan sangat membantunya dalam meningkatkan pemahamannya tentang teknik ilusi. Karena itu, tidak ada barang berharga yang tersisa di tempat ini. Namun, Han Li masih mencari dengan hati-hati di tempat ini, dan hanya setelah memastikan bahwa tidak ada barang tersembunyi, dia terbang keluar dari gerbang yang hancur sebagai seberkas cahaya biru. Dia sudah berada di ruang ini selama hampir sehari, jadi dia tentu tidak ingin berlama-lama di sini lebih lama lagi. Ledakan bergema terdengar saat bagian tertentu dari layar raksasa di istana utama tiba-tiba meledak. Sebuah bola cahaya hitam yang berukuran sekitar 10 kaki tiba-tiba muncul di layar sebelum dengan cepat berputar membentuk pusaran kecil. Garis cahaya biru muncul dari pusaran sebelum memudar untuk mengungkapkan Han Li di tengah istana. Dia berbalik untuk melihat kembali ke layar sebelum mata penghancuran hukum ketiganya perlahan menutup labelanya. Sangat disayangkan bahwa harta karun Ksumi ini telah sepenuhnya dimurnikan oleh orang lain dan tidak dapat digunakan oleh orang lain. Jika tidak, ini akan menjadi harta yang sangat berguna, gumam Han Li pada dirinya sendiri dengan cara yang sedikit sedih sebelum melihat sekeliling istana, dan tentu saja, Liu Suier dan Si Kun sudah tidak terlihat. Meskipun demikian, ekspresi Han Li tetap tenang, dan setelah beberapa saat merenung, dia melangkah keluar dari istana. Dia telah tinggal di Ksumi Paradise untuk waktu yang lama, jadi dua lainnya mungkin sudah mencari di setiap tempat lain di sini. Karena itu, yang ingin dia lakukan sekarang adalah menemukan mereka dan meninggalkan tempat ini secepat mungkin, lalu bermeditasi di suatu tempat selama beberapa hari untuk memulihkan kekuatan jiwanya sendiri. Namun, tepat ketika Han Li muncul dari istana dan hendak melepaskan tangisan panjang untuk menghubungi Liu Suier dan Si Kun, gemuruh keras yang mirip dengan petir tiba-tiba meletus dari tanah. Segera setelah itu semuanya mulai bergetar hebat. Han Li sangat terkejut dengan perkembangan ini, namun sebelum dia memiliki kesempatan untuk melakukan apapun, langit tiba-tiba redup, dan awan gelap yang luas tiba-tiba tampak menutupi seluruh langit. Kilat menyambar dan petir yang keras terdengar sementara hembusan angin kebu yang kuat meletus dari tanah di kejauhan, menghilang ke dalam awan gelap seperti wirm yang naik ke langit. Dari kejauhan, tampak seolah pilar raksasa yang tak terhitung jumlahnya naik ke udara, menciptakan pemandangan yang sangat spektakuler untuk dilihat. Ekspresi Han Li segera menjadi gelap saat melihat ini. Bahkan tanpa melepaskan rasa spiritualnya, dia bisa mengatakan bahwa ki asal dunia di tempat ini telah benar-benar berantakan, dan semua jenis ki spiritual telah memenuhi seluruh langit. Yang lebih mengkhawatirkan baginya adalah banyak semburan fluktuasi pembatasan telah muncul di ruang terdekat, dan mereka berfluktuasi dalam kekuatan dengan cara yang sangat tidak stabil. Cahaya biru segera melintas dari tubuh Han Li saat dia perlahan naik ke udara. Hanya setelah naik ke ketinggian sekitar 50 hingga 60 kaki di atas tanah barulah dia berhenti dalam pendakiannya.
Pembatasan penerbangan di sini belum sepenuhnya menghilang, tetapi kekuatannya kurang dari setengah kekuatan aslinya. Karena itu, Han Li tidak kesulitan terbang di ketinggian rendah. Tepat pada saat ini, tanah mulai bergetar lebih hebat, dan lapisan cahaya ungu mulai muncul di atas istana utama di belakangnya sebelum berfluktuasi dalam kecerahan dengan cara yang sangat tidak menentu. Bola cahaya kuning tiba-tiba meletus keluar dari atap sebuah bangunan di antara kumpulan pavilion di belakang istana utama, dan itu meluncur langsung ke arah istana utama. Pada saat yang sama, seberkas cahaya putih juga terbang menuju istana utama dari salah satu sisi istana. Ini tidak lain adalah Liu Suier dan Si Kun, dan keduanya memasang ekspresi khawatir, jelas terkejut dengan perkembangan mendadak ini. Kelopak mata Hon Li bergerak-gerak sedikit, dan dia tidak ragu-ragu lagi saat dia terbang menuju alun-alun di depan istana utama sebagai seberkas cahaya biru. Setelah beberapa kilatan, dia sampai di jalan setapak di luar gerbang istana, lalu bergegas menuruni tangga menuju kaki gunung. Pada awalnya, dia khawatir bahwa kekuatan isap jalur gunung akan tetap ada, dan itu akan menghalangi usahanya untuk turun gunung, tetapi setelah terbang lebih dari 100 kaki, kekhawatiran itu benar-benar berhenti. Mungkin karena perubahan mendadak yang terjadi di ruang ini atau mungkin pembatasan ini hanya berlaku untuk mereka yang mendaki gunung. Bagaimanapun juga, dia tidak menemui halangan apapun dan mencapai kaki gunung hanya dengan beberapa kilatan. Si Kun dan Liu Suier juga tiba di sampingnya segera setelah itu. Begitu Si Kun muncul, dia langsung berteriak dengan marah dan frustrasi, "Apa yang terjadi? Mengapa ruang ini tiba-tiba terlihat seperti runtuh? Aku baru saja akan mengamankan harta yang kuat. HMPH, kamu pikir kamu satu-satunya? Aku baru saja melanggar batasan di ruang rahasia dan hendak memasukinya," bentak Liu Suier. Tak satu pun dari mereka tampaknya secara eksplisit menyalahkan siapapun, tetapi keduanya menoleh untuk melihat Han Li secara bersamaan. "Apa menurutmu aku ada hubungannya dengan ini? Aku baru saja keluar dari ruang itu juga, bagaimana mungkin aku bisa melakukan sesuatu untuk menghasilkan situasi ini?" Ekspresi Han Li menjadi gelap, dan dia pasti tidak akan disalahkan untuk ini. "Tapi, mari kita bahas ini setelah kita keluar dari sini. Jika kita tidak meninggalkan tempat ini, kita semua akan mati begitu ruang itu runtuh." Si Kun hendak mengatakan sesuatu lebih jauh, tetapi Liu Suier menyela untuk memotongnya, dan dia segera terdiam. Han Li secara alami juga tidak akan mengatakan apa-apa, dan mereka bertiga naik ke udara sebagai seberkas cahaya. Sekarang mereka bertiga terbang bersama, kecepatan penerbangan mereka meningkat sekitar 2 kali lipat, dan mereka mencapai platform batu di dekatnya, di atasnya berdiri formasi teleportasi. Mereka bertiga bergegas ke formasi teleportasi pada saat yang sama, di mana Hon Li mengangkat tangan untuk melemparkan segel mantra ke arah tepi formasi. Formasi melepaskan suara berdengung samar dan kilatan cahaya putih terang, diikuti trio Han Li langsung sepenuhnya tercakup dalam cahaya putih. Setelah suara mendengung surut dan cahaya memudar, formasi teleportasi juga lenyap. Garis cahaya biru muncul puluhan ribu kaki di udara, diikuti oleh Han Li tiba-tiba muncul. Liu Suier dan Si Kun juga muncul dalam jarak 200 kaki darinya, dan tidak ada dari mereka yang mengatakan apa-apa saat mereka menatap tajam ke lubang cahaya besar di bawah. Cahaya dengan warna berbeda berkedip tak henti-hentinya di dalam lubang cahaya di tengah serangkaian dentuman yang bergemuruh, dan cahaya spiritual berkedip dengan keras di tepi lubang, membuatnya tampak seperti gunung berapi yang akan meletus. "Ayo pergi. Kita tidak bisa tinggal di sini lebih lama lagi, benda itu akan meledak, dan itu akan sangat berbahaya bagi kita jika kita terjebak dalam pusaran spasial," kata Han Li tanpa ekspresi. Dia kemudian terbang menuju arah tertentu tanpa menunggu respon dari Liu Suier dan Si Kun. Si Kun dan Liu Suier bertukar pandangan suram sebelum segera terbang di belakang Han Li. Dengan kecepatan mereka, ketiganya langsung menempuh jarak beberapa ribu kilometer dalam waktu singkat. Tepat pada saat ini, ledakan yang menghancurkan bumi meletus dari jarak yang sangat jauh di belakang mereka. Sejumlah besar ki spiritual dengan cepat dikompresi, kemudian meledak dengan keras untuk melepaskan tekanan spiritual yang sangat besar yang hampir secara instan merobek formasi yang telah dibuat oleh trio Han Li di sekitar pintu masuk batasan.
Pilar besar angin meletus dari tanah, kemudian menyebar ke segala arah, mengirimkan angin kencang menyapu daerah sekitarnya dengan radius beberapa kilometer. Pada saat yang sama, fluktuasi spasial yang kuat meletus, dan meskipun trio Hanli sudah jauh dari tempat kejadian, mereka masih bisa dengan jelas merasakan aura yang menghancurkan ke arah itu. Ekspresi mereka berubah sedikit berbarengan, dan mereka menyadari bahwa jika mereka melarikan diri dari tempat kejadian lebih lambat dari yang mereka lakukan, mereka bisa berada dalam banyak masalah. Ini buruk. Makhluk Jiaoci itu menuju ke arah kita, dan mereka datang dengan sangat cepat, mereka akan segera sampai di sini, Liu Suiyer tiba-tiba berseru. Han Li sepertinya juga merasakan sesuatu pada saat yang sama, dan ekspresi muram muncul di wajahnya. Mereka benar-benar telah menemukan kita, dan mereka menggunakan teknik rahasia untuk melacak kita. Kita tidak bisa tinggal di sini lebih lama lagi, kita harus berpisah dan segera melarikan diri. Makhluk Jiaoci itu sudah lama tinggal di sini, jadi mereka juga pasti sedang merencanakan sesuatu yang besar dan mungkin tidak berniat mengejar kita jika kita kabur. Tanda petik ganda buka. Melihat karena mereka semua telah mengamankan harta yang telah mereka datangi ke alam glasial luas, ketiganya berencana untuk berpisah, jadi tak satu pun dari mereka keberatan dengan proposal Han Li. Kalau begitu, aku akan pergi. Si Kun menangkupkan tinjunya sebagai salam perpisahan sebelum terbang sebagai seberkas cahaya kuning. Sampai jumpa lagi di Cloud City dalam beberapa bulan, saudara Han. Liu Suiyer juga mengucapkan selamat tinggal padanya dengan senyum tipis di wajahnya. Dia kemudian menyapu lengan baju di udara untuk memanggil Kano perak seukuran telapak tangan, yang memanjang hingga sekitar 10 kaki dalam sekejap. Dia dengan lembut melangkah ke Kano, dan fluktuasi spasial meletus saat bola cahaya spiritual 5 warna muncul dari udara tipis sebelum bergegas ke pelukan Liu Sui. Itu tidak lain adalah macan tutul bersayap kecil itu. Setelah memulihkan makhluk rohnya, Liu Suiyer tidak ragu-ragu lagi. Cahaya perak bersinar dari Kano di bawah kakinya, dan itu muncul beberapa ratus kaki jauhnya sebelum terus meluncur ke kejauhan. Kelopak mata Han Li berkedut saat melihat ini, dan dia membuat segel tangan, diikuti sepasang sayap tembus pandang muncul di punggungnya di tengah sambaran petir yang keras. Dia dengan lembut mengepakkan sayap itu, dan tubuhnya melesat sebagai benang cahaya biru dan putih. Setelah hanya beberapa kilatan, Han Li menempuh jarak beberapa ribu kaki dan menghilang dari pandangan. Tepat pada saat ini, seekor ular putih kecil muncul di dekatnya sebelum menghilang ke dalam benang cahaya, yang berhenti sejenak sebelum meluncur dengan kecepatan penuh. Tidak lama setelah itu, cahaya spiritual berkelebat di kejauhan, dan lebih dari 10 garis cahaya berkumpul tepat di tempat trio Han Li berada sebelumnya. Garis-garis cahaya surut mengungkapkan selusin atau lebih makhluk Jiaoci, masing-masing dengan pakaian berbeda. Pemuda yang memimpin kelompok itu memiliki tanduk emas di kepalanya dan saat ini memasang ekspresi gelap. Orang-orang itu benar-benar waspada untuk melarikan diri begitu cepat. Untuk berpikir bahwa mereka berkeliaran di dekatnya dan sama sekali tidak diperhatikan oleh kita sampai kita memicu pembatasan mereka, kita pasti tidak bisa membiarkan mereka lolos dengan ini. Leng Hon, baik Guo, kalian berdua mengejar dua lainnya dengan yang lain, aku akan mengejar orang terakhir sendiri. Pemuda bertanduk emas itu menginstruksikan dengan gigi terkatup. Dua makhluk Jiaoci, satu pria dan satu wanita, segera membungkuk serempak sebagai jawaban. Serahkan pada kami, utusan Suli, kami pasti akan memburu target kami. Pria itu tampaknya berusia 40-an dan sangat tinggi dan besar. Ada sisik padat di sekujur tubuhnya, dan dia memiliki tanduk biru melengkung di kepalanya. Sebaliknya, wanita itu cukup mungil dengan serangkaian fitur wajah yang cantik. Ada tanduk putih pendek yang panjangnya beberapa inci di gelabelanya, dan dia mengenakan gaun perak dari bahan yang tidak diketahui. Keduanya melambaikan tangan ke arah kelompok lainnya, dan 6 orang melepaskan diri dari kelompok sebelum membagi diri menjadi kelompok 3. Masih ada 4 orang yang tersisa dalam kelompok itu, dan pemuda itu menginstruksikan, kalian semua bisa pergi bersama rekan Taois Leng dan rekan Taois Ba juga, aku akan baik-baik saja sendiri. 4 makhluk Jiaoci yang tersisa tersendat sedikit setelah mendengar ini, dan salah satu dari mereka memasang ekspresi ragu-ragu saat dia memulai
Tapi utusan yang terhormat, HMPH, apakah kamu sudah lupa harta karun apa yang aku bawa? Selain itu, bahkan jika aku tidak menggunakan artefak suci surgawi yang mendalam, menurutmu apakah aku tidak akan bisa mengurus makhluk keras atas belaka? Pria muda itu mendengus dingin dengan cara yang keras. Empat Jiaoci yang tersisa sedang bertukar pandangan setelah mendengar ini sebelum memutuskan bahwa ini masuk akal, dan mereka mengangguk serempak sebelum juga berpisah menjadi dua kelompok yang terdiri dari dua untuk bergabung dengan Leng Hon dan Bai Guo. Segera setelah itu, Leng Hon dan Bai Guo memimpin kelompok mereka masing-masing ke arah yang berbeda, melaju cepat mengejar Liu Suier dan Si Kun. Dengan demikian, pemuda bertanduk emas itu adalah satu-satunya yang tersisa di tempat kejadian. Dia menarik pandangannya dari kejauhan, lalu berbalik ke arah Hon Li menghilang dengan ekspresi dingin sebelum menepuk cincin makhluk roh yang tergantung di pinggangnya. Bola cahaya kuning muncul, dan melepaskan raungan naga sebelum menampakkan dirinya sebagai binatang kuning tua seperti kadal. Binatang kadal ini memiliki 6 cakar dan 2 pasang sayap berdaging besar di punggungnya. Panjangnya langsung meluas hingga lebih dari 100 kaki dan memiliki penampilan yang sangat ganas. Tubuh pemuda bertanduk emas itu bergoyang, dan dia langsung muncul di kepala kulit pohon kadal. Dia kemudian membalik tangannya dan menghasilkan siput merah bening. Sebagian besar tubuh gastropoda roh terselip di cangkangnya, dan antena juga telah ditarik, memberikan penampilan yang agak malas. Alis pemuda bertanduk emas itu berkerut sedikit, dan menjentikan jarinya ke udara, mengirimkan pil merah seukuran kacang polong terbang langsung ke arah siput. Siput itu langsung menjadi lebih waspada, dan kepalanya melesat keluar dari cangkangnya seperti kilat sebelum menelan pil dalam sekejap. Pemuda itu membuat segel tangan dengan satu tangan sambil memegang siput di tangan lainnya, dan mulai melantunkan sesuatu. Peraba siput segera meluas ke arah Hon Li melarikan diri dan mulai bersinar dengan cahaya merah yang menyilaukan. Cahaya dingin melintas di mata pemuda itu saat melihat ini, dan dia menginjakkan kaki ke bawah ke binatang kadal di bawahnya. Cahaya keemasan bersinar, dan kadal berkaki 6 mengebahkan keempat sayapnya dengan kuat, menyapu badai pasir kuning yang langsung membanjiri tubuhnya. Beberapa saat kemudian, badai pasir surut, dan binatang kadal serta Jiaoci tidak terlihat dimanapun. Benang biru dan putih yang telah diubah oleh Hon Li terbang di udara dengan kecepatan yang luar biasa, menempuh jarak lebih dari 50.000 km dalam sekejap mata. Namun, dia terus-menerus memeriksa kondisi internalnya dengan indera spiritualnya selama penerbangannya, dan alisnya dengan cepat mulai berkerut sedikit. Tidak lama setelah dia berangkat, dia merasakan bahwa sesuatu yang misterius sepertinya telah mengunci dirinya. Dia telah mencoba untuk menunjukkan dan menghapus apapun yang melacaknya selama ini, tetapi tampaknya itu lebih dari sekedar teknik rahasia biasa. Karena itu, terlepas dari seberapa cepat dia terbang, dia tidak dapat melepaskan diri dari pengejarnya. Selanjutnya, meskipun dia terbang dengan kecepatan yang sangat cepat, mempertahankan kecepatan ini menghabiskan sejumlah besar kekuatan sihir, dan dalam kondisi habisnya saat ini, tidak mungkin dia bisa mempertahankan kecepatan ini untuk waktu yang lama. Karena itu, sepertinya dia tidak punya pilihan selain mengurus pengejar ini jika dia tidak ingin terus direcoki. Selama pelariannya, dia telah menggunakan beberapa metode untuk memastikan bahwa dia dikejar oleh makhluk Jiaoci, dan hanya ada satu pengejar. Karena itu, setelah gagal sekali lagi menemukan apa yang dilacaknya, niat membunuh mulai muncul di dalam hatinya. Dengan basis budidaya tahap tempering spasial akhir saat ini dan berbagai macam kemampuan yang kuat, dia pasti akan bisa menjaga pengejar dari basis kultivasi yang sama bahkan dalam keadaannya yang habis. Bahkan dengan pemikiran itu, Han Li tidak segera berhenti. Sebaliknya, dia terus melarikan diri dengan kecepatannya saat ini, dan hanya setelah terbang beberapa puluh ribu kilometer lagi dia berhenti. Bahkan jika ada lebih banyak pengejar di jalan, jarak ini terlalu jauh bagi mereka untuk tiba di tempat kejadian dalam waktu singkat. Begitu dia berhenti, dia segera mengayunkan lengan baju ke udara untuk memanggil beberapa puluh pedang biru kecil, yang semuanya lenyap ke udara sekitarnya dalam sekejap. Dia kemudian menggenggam tangannya di belakang punggungnya dan melayang di udara saat dia mengalihkan pandangannya ke kejauhan. Tidak lama setelah itu, hembusan angin kuning bertiup ke arahnya dari jauh.
Angin sangat kencang, dan bahkan sebelum mencapai Han Li, sudah ada gemuruh petir keras yang bisa terdengar meletus dari dalamnya. Angin kuning kemudian menghilang dan menampakkan seekor kadal raksasa dengan 6 cakar dan 4 sayap. Di atas kepala kadal itu berdiri seorang pemuda bertanduk emas yang sedang menilai Han Li dengan tatapan dingin di matanya yang menyipit. "Kamu dari ras mana? Kamu sepertinya bukan dari ras Heavenly Cloud. Jadi, tidak peduli siapa kamu, kamu berani untuk memata-matai kami, jadi hanya kematian yang menanti kamu," kata pemuda itu suara dingin. Segera setelah itu, kadal berkaki 6 di bawah kakinya tiba-tiba mengeluarkan raungan rendah, dan embusan angin kencang menyapu sekelilingnya. Binatang kadal itu kemudian melebarkan keempat sayapnya dan menghilang di tempat, tetapi pemuda itu tetap tidak tergerak saat membuat gerakan mencengkeram dengan tidak tergesa-gesa. Bayangan hitam keruh muncul sebelum tiba-tiba memanjang dan menampakkan dirinya sebagai tombak bayangan hitam. Bibir Han Li berkedut sedikit saat melihat ini, dan cahaya keemasan tiba-tiba meletus dari tubuhnya saat dia mengepalkan salah satu tangannya sebelum mengepalkannya melalui udara ke arah tertentu. Proyeksi tinju emas meledak di tengah ledakan yang bergema, menyebabkan udara di sekitarnya melengkung dan berputar dengan keras. Proyeksi tinju emas raksasa kemudian meledak di dekatnya, berubah menjadi lingkaran cahaya emas yang mencakup segala sesuatu dalam radius beberapa puluh kaki. Segera setelah itu, auman binatang yang bingung dan marah terdengar dari dalam cahaya. Sebuah bola cahaya kuning kemudian meletus untuk terjalin dengan cahaya keemasan, dan kadal berkaki 6 muncul dari udara tipis dalam keadaan yang agak menyedihkan, dengan putus asa memuntahkan cahaya kuning dari mulutnya untuk menangkal cahaya keemasan. Melihat Han Li sepertinya untuk sesaat terganggu oleh binatang kadal itu, ekspresi menyeramkan melintas di mata pemuda itu, dan tombak hitam di tangannya tiba-tiba menghilang dalam sekejap.